Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya Pastor Freddy Lana CMF akan membawakan renungan pada hari ini 8 Desember 2021, Hari Raya Maria dikandung tanpa noda. Bacaan yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita merayakan Hari Raya Maria dikandung tanpa noda. Menurut ajaran Gereja Katolik Roma, dogma Maria dikandung tanpa noda, atau dalam bahasa Latin Immaculata Conceptio, adalah kepercayaan yang mengajarkan bahwa Maria dikandung tanpa noda dan tanpa dosa asal apapun. Dogma ini kemudian menyebutkan bahwa dari saat pertama keberadaannya, ia dijaga oleh Tuhan dari segala kehilangan kekudusan yang merundung umat manusia, dan sebaliknya ia dipenuhi dengan rahmat ilahi. Lebih jauh lagi, dipercayai bahwa Maria kemudian menjalani kehidupannya terbebas sepenuhnya dari dosa. Dalam kata-kata Paus Pius ke-12 dalam Mistisi Corporis, ia terbebas dari segala dosa pribadi maupun dosa turunan. Pembuahan Maria yang tanpa noda dalam rahim ibunya terjadi dari hubungan seksual yang normal. Hal ini tentu berbeda dengan doktrin bahwa Yesus lahir dari seorang perawan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dogma Maria dikandung tanpa noda secara resmi dinyatakan oleh Paus Pius ke-9
melalui konstitusi apostoliknya Ineffabilis Deus pada tanggal 8 Desember 1854. Gereja Katolik Roma percaya bahwa dogma ini didukung oleh kitab suci. Misalnya, Maria yang disapa oleh malaikat Gabriel sebagai yang penuh rahmat. Selain itu, dogma ini didukung juga oleh tulisan-tulisan bapak-bapak gereja, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dan juga oleh Sensus Fidei yang seringkali menggelari Maria sebagai perawan suci. Gereja Katolik Roma semakin yakin dengan dogma Maria dikandung tanpa noda setelah penampakan di Lourdes pada tahun 1858. Di Lourdes, seorang gadis berusia 14 tahun, yakni Bernadette, menyatakan bahwa seorang wanita cantik muncul di hadapannya. Wanita tersebut memperkenalkan dirinya sebagai yang dikandung tanpa noda, dan para umat percaya bahwa wanita tersebut adalah perawan suci Maria. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dogma tentang Maria yang dikandung tanpa noda ataupun kehadiran dari sosok Maria itu sendiri dirasakan sangat penting bagi gereja maupun bagi karya keselamatan umat manusia. Oleh karena itu, kita sebagai anggota gereja patut menghormati Maria karena dia adalah wanita terpilih dari Allah dan sejak semula disucikan oleh Allah demi karya keselamatan dan bukan wanita-wanita yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi, Maria menerima rahmat tanpa noda dosa adalah suatu kebenaran. Kristus yang adalah tidak berdosa harus dilahirkan dari seorang wanita yang tidak berdosa. Demikian juga ketika Maria menjadi mempelai Allah Roh Kudus atau menjadi putri Allah Bapa, haruslah dari seorang yang tidak berdosa. Sosok Maria ini seringkali disandingkan dengan Hawa, bahwa dosa masuk ke dalam dunia melalui seorang wanita atau Hawa, sebagaimana yang direnungkan dalam bacaan pertama pada hari ini. Dengan demikian, keselamatan pun juga masuk ke dalam dunia melalui seorang wanita, yakni Maria. Maria adalah murid pertama Kristus. Oleh karena itu, dia menjadi model bagi gereja di dalam kemuridan Kristus. Maria adalah bukti dan harapan bagi kita semua akan karya keselamatan Allah, bahwa Allah dapat mengubah, Allah dapat menyucikan, dan Allah dapat menyelamatkan manusia sebagaimana yang Ia lakukan terhadap Maria. Saudara-saudari yang terkasih, sosok Maria telah mengalami kepenuhan rahmat. Oleh karena itu, tidak ada salahnya ketika kita berdoa dan meminta rahmat yang perlu dari Bunda Maria untuk diberikan kepada kita sekalian. Dengan demikian, doa-doa kita seperti devosi, doa rosario ataupun novena Salam Maria bukan merupakan suatu kekeliruan. Seringkali dikatakan per Mariam et Jesu, atau melalui Maria kepada Yesus. Maria memang bukan penyelamat kita, tetapi melalui Maria kita juga akan dibantu untuk mencapai keselamatan, yakni Yesus Kristus. Saudara-saudariku terkasih,
Perjalanan Maria di dalam mengikuti Sang Guru adalah model perjalanan kita. Mari kita belajar mengikuti Sang Guru kita, Yesus Kristus, dengan bercermin pada Maria. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian.